Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Sari Mujiani. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Farrozi dengan NIM 232020210006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap audit report lag studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor semen periode 2021-2023. Di sini ada daftar isi. Pertama adalah latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan pustaka, tujuan pendahuluan, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Latar belakang bahwa terdapat sebuah perusahaan di Indonesia mengalami audit report lag. Ini menunjukkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit setelah tanggal laporan keuangan bagi 3 perusahaan, seperti Indonesia Biru, PT Asia Pasifik, dan dari tahun 2021 hingga 2023. Garis kuning mewakili rata-rata keseluruhan audit report lag setiap tahun. Secara keseluruhan, terdapat tren penurunan waktu audit dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penyelesaian audit di ketiga perusahaan selama periode ini. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh perusahaan terhadap audit report lag. Yang kedua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dengan menguji dan memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba dengan mengintegrasikan profitabilitas dan perencanaan pajak sebagai variabel independen, serta dapat menjadi landasan atau referensi untuk penelitian selanjutnya tentang hubungan antara faktor-faktor internal perusahaan dengan manajemen laba. Yang kedua ada namanya manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi manajer dalam mengambil keputusan untuk strategi perusahaan di masa yang akan datang, dan perusahaan dalam menerapkan manajemen laba dengan baik agar mendapat kepercayaan dari masyarakat dan investor yang ingin berinvestasi. Ada tinjauan pustaka. Yang pertama tinjauan teoritis. Ada tinjauan keagenaan. Jensen dan McLean mengembangkan agensi teori guna memperkembangkan tata cara kelola tahun 1976. Teori ini didasarkan pada konflik antara agen dan prinsipal, di mana agen adalah pihak yang dipercayakan oleh prinsipal untuk mengoperasikan perusahaan, sedangkan prinsipal adalah pihak yang dipercayakan agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Dikutip dari buku Good Corporate Governance BCG halaman 12. Ada yang namanya audit report lag. Menurut Fahrul dan Astuti 2019, audit report lag adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal diterbitkan laporan audit, mengindikasikan tentang lama waktu penyelesaian audit yang dilakukan auditor. Lamanya waktu penyelesaian proses audit akan mempengaruhi ketepatwaktuan dalam publikasi informasi dalam keuangan auditor. Ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecil perusahaan dilihat dari besarnya equity, nilai peninjauan, nilai aktif. Terdapat banyak indikator yang mempengaruhi, mengklasifikasikan dalam ukuran perusahaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah total aset. Profitabilitas. Menurut Kashmir 2018, rasio profitabilitas merupakan rasio yang dilakukan untuk menilai kemampuan perusahaan dengan mencari keuntungan dan digunakan untuk menunjukkan efisiensi perusahaan, di mana profitabilitas menggambarkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan memperoleh besarnya keuntungan. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan return on assets atau kita sering sebut ROA. Return on assets merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dan dinilai asetnya. Ada tinjauan hasil penelitian. Saya mengambil 5 tinjauan penelitian. Pertama dari Zahrani Kajayanti R dan Prasetya RI. Variabel ukuran perusahaan hasilnya berpengaruh signifikan. Ada dari Fahrul F, Rianto K, Febrianski E dan Susanti. Variabelnya profitabilitas. Hasilnya berpengaruh terhadap audit report lag. Ada dari Ashyofi RPS dan Widyati LW 2023. Variabelnya profitabilitas, hasilnya tidak berpengaruh. Ada dari Gantino R. Susanti, Haji A. Akuntansi P. S. Ekonomi F. dan Asya Unggul 2019.
Variabelnya ukuran perusahaan, hasilnya berparuh tinggal definisikan. Ada dari Agustin SD jenisnya bervaliditas, hasilnya berpengaruh secara signifikan. Kami mengambil kerangka pemikiran yaitu ukuran perusahaan dan validitas berpengaruh terhadap audit report lag. H1 ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. H2 profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Metode penelitiannya yaitu variable dependent audit report lag. Audit report lag adalah sama dengan tanggal laporan keuangan audit dikurang tanggal penutupan tahun buku. Dan variabel independennya ukuran perusahaan sama dengan log total aset. Kalau profitabilitas ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi total aset. Metode penelitian ini ada populasi. Populasi ini dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2003. Sampelnya adalah reverse sampling dengan kriteria perusahaan manufaktur semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023 dan perusahaan manufaktur subsektor semen yang menerbitkan laporan keuangan lengkap pada periode tahun 2021-2023. Ada metode penelitian. Teknik pengumpulan data ini, data penelitian merupakan sekunder yang diperoleh dari laporan perusahaan sektor transportasi di BI pada periode 2021-2023. Adapun data yang digunakan adalah data kuantitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan strategi arsip di mana data kumpulan melalui catatan atau basis data yang telah ada, yaitu laporan keuangan masing-masing perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2022. Data dapat diakses dari website resmi www.dex.co.id atau www.itfinancial.com dan website masing-masing perusahaan. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.